Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam pencak silat. Perkenalkan, kami dari perguruan pencak silat Sakelit Simamaung yang beraliran Cimande. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memperkenalkan tentang materi dari pencak Cimande. Walaupun banyak sudah aliran yang sudah menampilkan aliran pencak silat Cimande, namun kami sedikit akan menambahkan informasi terkait dengan pencak silat Cimande. Secara garis besar, pencak silat Cimande itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jurus buang kelit, yang kedua pepedangan, dan yang ketiga adalah salancar Cimande, yang mana 2 diantaranya yaitu buang kelit dan pepedangan termasuk dalam aspek bela diri, sedangkan aspek atau unsur dari salancar Cimande masuk dalam kategori aspek seni budaya. Nah, dalam hal ini kami dari perguruan pencak silat Sakelit Simamaung sedikit akan memperagakan aplikasi dari jurus-jurus buang kelit dan pepedangan dan sedikit pemahaman kaitan dengan salancar Cimande. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Nanti kita langsung masuk ke sesi praktek. Sedia. Hormat, gerak. Jurus Cimande sebenarnya banyak bertahan. Jadi sifatnya tidak menyerang. Nah, di sini kita akan coba memperagakan kaitannya dengan penggunaan tangan kosong dulu. Jadi tangan kosong dari gerakan Cimande itu, petarung itu kita harus bisa melihat jaraknya dulu. Jaraknya kita lihat, kalau sudah jarak tembak atau jarak perkelahian, baru kita bisa mulai. Misalkan dia melakukan pukulan. Nah, ini kita bisa dengan tangan. Sebenarnya ini aplikasi dari jurus kelit. Kita kuncinya adalah melihat dari pundaknya. Pergerakannya itu dia kemana gitu. Ya, bebas mau kanan apa kiri, pukul. Kita lihat, kita menghindarkan dulu.
Ini pertama ya, basicnya. Ayo. Nah, ini. Gitu. Lagi. Nah, bisa itu apa namanya? Buangan ke dalam. Sekarang keluar. Nah, lagi yang gitu. Nah, ini basic ya. Nah, sekarang kita coba implementasi dengan serangan. Ayo. Ini ke sini. Ini bisa kita ambil langsung ke muka. Sikut. Itu yang pertama ya. Gitu. Lagi. Ke sini. Yang penting intinya adalah menghindar dulu. Menghindar. Ini bisa kita langsung masuk ya. Ya. Ini bisa juga ke sini. Ya. Lagi. Nah, ini bisa ke sini. Ya. Ini bisa ke sini. Jatuhin. Nah. Jadi praktek untuk gerakan kelit atau menghindar itu banyak variasi yang bisa kita gunakan. Intinya adalah ketika pergerakan dari lawan, kita lihat aja dari posisi pundaknya, ya. Ketika dia akan melakukan pergerakan, kita akan tahu dari posisi pundak. Lagi. Ini bisa ya. Jadi untuk senjatanya itu di Cimande itu tidak mesti harus dengan didobrak ataupun apa. Ini kita dari jarinya itu atau dari tangan kita, ini merupakan senjata semua ya. Misalkan dia mukul begini, kita bisa masuk ke matanya ya, kita bisa masuk ke sini atau bisa kita gampar atau kita bisa sikut. Itu banyak variasinya tergantung kita sejauh mana lawan itu bahaya untuk kita. Ya, kalau seandainya lawan yang kita hadapi itu nggak terlalu bahaya, ya nggak perlu. Ya, jadi pukul. Cukup diginiin atau diginiin, dibuang, diginiin. Ya, itu cukup. Tapi kalau misalkan dia membahayakan dengan senjata, nanti kita coba praktekkan yang lebih defense untuk kita ya. Jadi itu salah satu dari keutamaan kelitnya aja. Jadi banyak variasinya ya. Nah, belum kalau kita gabung dengan jurus lain. Pukul lagi. Nah, misalkan ini bisa kita patahkan sini, ya. Ini kalau udah patahkan udah selesai, nggak perlu disambung lagi karena udah gitu, ya, udah selesai. Nah, kemudian variasi lainnya adalah pukul. Kita bisa ngebendung. Ya ini kalau sifatnya adalah mengcounter secara biasa aja, ya. Tapi kalau misalkan tadi kita bisa variasikan macam-macam ya, gitu, ya. Nah itu untuk aplikasi dari tangan kosong, ya. Kalau sekarang kita coba dengan penggunaan senjata. Ya. Ya. Kalau untuk senjata prinsipnya sama, ya. Prinsipnya sama. Jadi senjata itu kan dia ada yang nusuk, ada yang sabet, ada yang dari atas, gitu ya. Ya. Terserah. Up. Nah, kita bisa ngeliat apa namanya dari gerakannya. Lagi hilang. Nah, ini kita pertama antisipasi untuk dasarnya dulu ya. Nah, itu. Nah, setelah kita tahu basicnya kita langsung susul dengan serangan ya. Ini ke sini, bisa ke sini, ini bisa gini ya. Itu yang satu ya. Ini main tuh ya, ini main gitu, buang ya. Ya, ini bisa dibawa ke sini ya. Nah, ini tinggal kita patahin ya. Lagi.
Yang penting jaraknya kita harus memahami jarak tembaknya supaya tidak membahayakan kita. Up tadi ya. Ini kita bisa pakai jurus ke-10-nya teke. Atau bisa tadi kita ambil ya. Setelah ini bisa kita macam-macam. Kedor dia, sikut dia tambah. Ya. Gitu. Ya. Nah, dibacok boleh. Ya, ini bisa langsung. Ini kalau misalkan disusul dengan pukulan serangan, set. Nah, ulang ya. Nah, tidak cukup dengan ini, kita harus pakai langkah nih. Ya, kalau udah langkah satu, nah, dia udah ada di posisi kita. Kalau di posisi kita udah enak ya, gitu. Lagi, nah itu, ini bisa kita tutup, bisa kita tangkap, pas, wis, tuh, ambil, nah jebret, gitu ya. Nah, jadi variasi untuk pengembangan dari jurus buang kelit, khususnya dari jurus kelit itu banyak sekali variasinya, tergantung kebutuhan dan seberapa bahaya lawan yang kita hadapi, gitu ya. Nah, banyak hal atau banyak variasi yang barangkali tidak hanya golok, senjata pisau pun bisa sama, gitu ya. Tapi intinya adalah jurus Cimande lebih banyak gerakan pertahanan daripada penyerangan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.